penting untuk menselaraskan ya, mengcounter gitu ya, sehingga tidak terjadi kita dikuasai benar-benar tergantung pada teknologi itu. Seharusnya hanya membantu, bukan kita yang dikendalikan gitu ya. Siap, baik. Bahkan membuat prompting itu butuh skill ya Pak ya? Iya. Karena AI itu akan bekerja berdasarkan prompting yang kita ciptakan sebelum mereka bekerja lebih jauh. Baik, tadi saya garis bawahi ada rasa dan kemungkinan nuansa ya. Rasa dan nuansa, estetika seperti itu ya. Mungkin dengan AI seperti apa? Betul. Semuanya bisa dikerjakan lagu dalam secepat kilat gitu bisa. Memang menarik sekali, ada satu penelitian juga Pak, penerjemahan ya terutama ya. Pernah disandingkan tuh antara menerjemahkan puisi yang dilakukan oleh AI kemudian dibandingkan dengan yang dikerjakan oleh manusia. Berbeda. Rasanya berbeda. Betul. Keindahannya sudah bisa langsung, oh ini yang manusia yang ini nih, seperti itu. Oke, baik. Lalu kompetensi apa nih yang justru semakin dibutuhkan nih di dunia kerja saat ini, terutama yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa lulusan FIB? Kompetensi lulusan itu kan sudah di kurikulum sudah tercantum ya. Tapi tidak hanya keterampilan ya. Keterampilan mungkin bisa dibantu oleh alat atau teknologi sekarang. Tapi hal-hal yang sifatnya harus dididik ya, harus berada di lingkungan komunitas seperti ini. Misalnya kemandirian, tanggung jawab, disiplin gitu ya. Itu yang yang susah untuk dilekatkan kepada mereka yang hanya tergantung pada teknologi yang sekarang gitu ya. Jadi inovasi akademik itu juga disandingkan dengan kebutuhan pasar ya, pasar kerja terutama ya, pasar kerja, kemudian juga kebutuhan masyarakat gitu. Itu yang kita kejar di situ. Jadi tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar mendidik mereka berdisiplin, tetapi juga dampak dan juga serapan ke pasar kerja ya, pasar industri kerja atau dunia usaha, dunia industri itu tetap kita perhatikan ya. Siap, baik, sepakat Pak ya. Iya betul. Jadi jangan mau kalah ya dengan teknologi. Intinya kita harus mengendalikan mereka, bukan mereka yang mengendalikan kita. Oke, kan. Lalu tadi menggarisbawahi juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman ya pastinya ya. Lalu bagaimana FIB UNS ini memastikan program-program studinya ini tetap relevan dengan kebutuhan zaman? Setiap tahun semua program studi itu melakukan apa yang disebut dengan revisi kurikulum ya. Revisi kurikulum itu tidak hanya mengubah kurikulumnya tetapi kompetensinya. Dan kita mengundang di situ dunia usaha, kemudian alumni, pengguna, mahasiswa, pemerintah ya, dalam hal ini universitas, pemegang kebijakan. Nah, apa-apa yang saran-saran dari alumni dari dunia usaha terutama ya, dan dunia industri gitu ya, itu yang kita pertimbangkan betul untuk menghadapi menyiapkan lulusan dalam 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan itu seperti apa yang dibutuhkan. Nah, ini memang kita galakkan terus, itu salah satu yang kita lakukan itu. Yang kedua, kita punya lab. Labnya itu bukan lab yang seperti ini ya, yang bahasa, kemudian lab budaya, lab penerjemahan itu ya. Tidak seperti itu jelas pasti otomatis ada. Labnya adalah mitra kita. Mitra kita itu dunia industri, tempat magang para mahasiswa. Sehingga benar-benar mereka tahu kebutuhan pasar, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Nah, itu misalnya ada yang minat fotografi. Nah, di sastra Inggris ada yang minat fotografi, atau di sastra Indonesia ada yang minat fotografi. Maka labnya adalah mitra kita, National Geographic. Nah, bagaimana mereka membuat foto yang estetis dengan kemampuan bahasa, ada captionnya, ada kutipannya, dengan teori estetikanya, meng-create ya, menciptakan satu foto yang estetis. Itu contoh. Nah, itu salah satu contoh mitra di Prodi Sastra Indonesia ya. Mantap sekali. Atau di TVRI atau lembaga-lembaga penyiaran, mereka diajari juga membuat acara. Kemudian dari acara yang tidak ada menjadi ada, sampai semua harus bisa gitu ya. Itu labnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya
kita juga melakukan benchmarking dengan berbagai universitas yang serupa gitu, untuk meningkatkan inovasi akademik kita, bagaimana lulusan kita bisa terserap di pasar kerja dan juga memiliki kemampuan akademik, logika dan lain sebagainya yang kuat gitu ya. Oke. Itu tadi salah satu yang dicontohkan keunggulan dari salah satu program studi di FIB ya Pak, di Sastra Indonesia. Kita kebayang Sastra Indonesia itu pasti ya membuat puisi, terus cerpen. Tapi ternyata ada satu yang di luar, yang out of the box nih, tadi bermitra dengan National Geography. Fotografi itu masuk ya? Masuk di salah satu ada mata kuliah fotografi periklanan gitu ya. Ini ya. Jadi tidak sinematografi gitu ya. Mengalihwahanakan, membuat film pendek, konten dan sebagainya. Itu memang saya kira semua program studi punya itu. Oke, baik. Nah itu akan relevan dengan pertanyaan berikutnya nih Pak. Jadi ada anggapan kalau prodi di FIB itu tadi ya, yang seperti kita sudah bahas sebelumnya, kuno, terkesan kuno. Nah sekarang nih saatnya kita membuka nih, sebenarnya mematahkan anggapan tersebut. Nah, sekarang Pak Dekan bisa menceritakan keunggulan masing-masing prodi. Seperti kita tahu di FIB kita ada prodi sastra Inggris, sastra Arab, kemudian PMKT atau Mandarin yang tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga budaya, lalu media tadi yang seperti disebutkan, hingga penerjemahan dan komunikasi global. Selain itu juga ada program studi sastra Indonesia, sastra daerah, ilmu sejarah yang juga memiliki kekuatan di bidang sastra dan budaya Indonesia, seperti itu. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa masing-masing prodi memiliki karakteristik dan keunggulan. Nah, ini apa nih masing-masing keunggulannya nih? Bisa satu persatu, banyak nih. Secara umum ya, prodi-prodi di Fakultas Ilmu Budaya itu pasti menghasilkan ya, semuanya ya, itu baik prodi sastra Inggris, kemudian sastra daerah untuk sastra Jawa, sastra Indonesia, sastra Arab, bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok, kemudian ilmu sejarah, dan Bu Ayu lupa tambah satu lagi. Nah, itu yang prodi baru ya Pak ya? Itu pertanyaan selanjutnya Pak. Itu prodi bahasa dan kebudayaan Jepang. Budaya Jepang ya, itu nanti itu saya tanyakan lebih detail nanti ya Pak. Itu sebenarnya mau saya spill di belakang. Tapi udah nggak sabar di Pak. Nggak sabar kita ya. Ini semuanya itu yang ketujuh program studi itu S1 itu ya, itu pasti mereka akan menjadi peneliti, jelas, peneliti di bidangnya masing-masing. Akademisi pasti, jurnalis, sejarah bisa, daerah bisa karena ada mata kuliah jurnalis, ya, jurnalistik ya, itu pasti bisa. Kemudian membuat menulis fiksi dan sebagainya itu di Inggris, sastra Inggris, Arab, kemudian Indonesia, daerah pasti diajarkan. Itu hal yang sifatnya umum, bisa diterima di karyawan swasta, PNS, CPNS itu umum ya, semuanya bisa di program studi itu ya. Nah, sekarang keunggulannya masing-masing. Sastra Inggris itu keunggulannya di praktisnya itu adalah penerjemahannya. Penerjemahannya tidak hanya sekarang, kalau zaman dulu mungkin Bu Ayu waktu kuliah menerjemah ke teks, dari teks bahasa ini ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, menerjemahkan karya sastra. Itu kan dulu. Nah, sekarang kan ada teknologi, membuat di Netflix itu kita terjemahan caranya supaya kata-katanya itu pas, ngatur hurufnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang namanya penerjemahan itu kan tidak hanya penerjemahan teks ke teks, tetapi ke alihwahana, membuat film dari satu teks itu diterjemahkan menjadi film. Misalnya begitu, itu sastra Inggris ya, penerjemahannya sudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi game misalnya tadi disebutkan gitu ya. Semuanya itu ada penerjemahan komputasi, bagaimana website ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu perintah itu kan satu kata. Nah, kalau di website itu kan kalau terjemahkan kan bisa satu kata. Nah, kalau ada kata yang sama menghapus di situ kan nggak bisa. Nah, itu sudah mulai kita kembangkan di situ. Penerjemahannya, kemudian ada industri kreatifnya. Jadi skripsinya mahasiswa itu tidak hanya meneliti karya sastra, tapi menciptakan karya sastra.
ini kan unik. Iya, betul sekali. Dapat ilmu, bisa komunikasinya jelas ya. Itu sudah kemampuan keterampilan yang memang harus dikuasai ya. Itu juga kelebihannya di situ. Ya, itu jadi industri kreatifnya didorong gitu ya. Yang disesuaikan dengan era digital sekarang itu. Kemudian yang sastra Arab, nah orang kan kalau membayangkan sastra Arab ini dipelajari ngaji, terus nanti Arab Saudi sana, tidak ya. Sastra Arab itu adalah kajian kawasan Timur Tengah. Jadi bisa Mesir, bisa yang kawasan yang berbahasa Arab, kebudayaan Timur Tengah. Yang dikaji apakah bahasa Arabnya, sastranya, tidak. Misalnya kemarin Uni Emirat Arab ya, menyelenggarakan Piala Dunia. Nah, itu kita kaji, bisa seperti itu. Kita kaji bahwa kajiannya adalah wilayah. Bagaimana persepsi masyarakat Uni Emirat Arab atau media dalam memberitakan tentang sepak bola. Nah, misalnya gitu. Itu kajian-kajiannya seperti tidak hanya sastra. Penerjemahan juga ada ya, Pak, penerjemahan jelas. Betul. Itu jelas. Yeah. Penerjemahan jelas. Nanti kalau mempelajari sastra bahasa nanti rupanya seperti tulisan Arab semua nanti. Betul. Jadi ada wawasan ekonomi, wawasan politik. Iya, karena website juga ada kan ya berbahasa Arab ya. Karena nanti dia kan jadi diplomat, terus perwakilan kantor dagang di Jeddah, kan ada mahasiswa yang magang di sana gitu ya. Kemudian biro haji, kan harus kompleksitas masyarakat mereka kan harus dipahami. Konsultan ekspor-impor ke Arab, ke dunia Arab gitu ya. Itu yang dipelajari itu gitu. Peluang kerja sangat terbuka luas. Semuanya berbasis ke kawasan Timur Tengah, perdagangannya, diplomasinya, bahasanya, itu tour ya, itu bisa pariwisatanya gitu ya. Kalau sastra Inggris jelas mesti itu dibutuhkan gitu ya. Tapi kan keunggulannya di situ. Kemudian kan Mandarin ya, bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok ini yang luar biasa perkembangannya. Kita tahu tatanan geopolitik ekonomi ya, tatanan global kan sudah bergeser ke Tiongkok. Bahkan Mandarin itu sebelum lulus itu sudah banyak dicari. Jadi Inden. Iya, di Inden. Jangan salah ya. Itu kan jurusan Mandarin tapi kerja di Kendal, pusat industri Kendal itu. Sudah pre-order ya, Pak? Itu pre-order dan dia tuh jadi pengoperasi mesin gitu loh. SDM-nya HRD ya. Pakai bahasa loh itu jurusannya. Nah, mereka membutuhkan itu gitu ya. Jadi dengan menguasai bahasa Mandarin, mereka akan mudah diajari. Tek gitu ya. Mudah diajari, logikanya berjalan. Nah, Mandarin itu ya punya keunggulan lagi, yaitu program double degree. Itu 2 tahun di FIB, 2 tahun di Cina. Kita pilih universitasnya Tsinghua di Sichuan. Nah, ini gratis semuanya. Wow. Gratis. Kita sudah ada 31. Gelarnya double berarti nanti ya lulus. Gelarnya double, ijazahnya 2. Mantap. Ya. 2 tahun di sini, 2 tahun di sana. Itu 20 mahasiswa jatahnya. Gratis semuanya. Dan sekarang sudah ada ya. Sekarang kita mengirim 31. 2 kali. Nah, ini besok kita ngirim 16. Okay. Kenapa kok tidak 20? Karena ya tesnya juga harus ada. Harus memenuhi karena gratis ya. Betul. Kalau nggak gratis ya bisa tapi bayar sendiri, tapi tesnya tidak karena kan beasiswa ya. Karena di sana itu langsung dimasukkan ke kelas-kelas dengan orang-orang Cina di sana, orang-orang RRC sana gitu ya. Jadi kendala bahasa sudah harus lewat di situ. Kita juga didukung oleh Pusat Bahasa Mandarin, Confucius Institute. Nah, ini satu keunggulan yang luar biasa yang tidak dimiliki. Natifnya juga ada ya. Dari Tiongkok ada 5. Sastra Inggris kan juga punya natif. Iya, ya, punya natifnya itu. Nah, juga ada lagi program yang namanya 3+1. Apa itu, Pak? Dengan Shanghai. 3 tahun di sini, 1 tahun di Shanghai. Gitu ya. Nah, itu double degree juga sama? Enggak, kalau itu enggak double degree. Ya? Kalau yang double degree 2+2. Double degree itu kan harus menyesuaikan kurikulumnya dan sebagainya. Itu tidak mudah gitu ya. Itu tapi kita sudah punya program unggulan itu. Nah, kalau peluang kerja jangan ditanya. Tadi udah Inden tadi ya. Udah pre-order. Kita sudah itu sudah. Itu kelebihannya di Mandarin, dan pengajarnya semua lulusan dari S1, S2-nya dari universitas di Cina.
dan S3-nya juga di Cina. Jadi mimpi saja itu sudah berbahasa Cina. Itu ya. Bahasa Cina ya. Iya, kemudian sama atau dengan sastra Inggris, Australia, Inggris betul, itu kan yang anu. Kemudian sastra Indonesia. Nah, sastra Indonesia itu menekankan pada industri kreatifnya. Ya, jadi ada mata kuliah sinematografi, kemudian ada mata kuliah membuat film itu ya, penyutradaraan gitu ya. Kemudian juga ada penulisan kreatif. Nah, itu lebih menekankan pada itu, yaitu industri kreatif yang disesuaikan dengan konteks kekinian, buat konten, kemudian film dan sebagainya. Kemudian juga ada unggulan lain namanya BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Jadi mereka diajari mengajar orang-orang asing gitu ya. Bisa diterima kita kan bahasa Indonesia diajarkan di 57 negara. Ya. Itu kemudian kalau sastra daerah itu lebih memfokuskan pada bagaimana kejawaan budaya Jawa menjadi satu prospek industri, industri budaya yang berbasis pada Jawa. Ya bisa pariwisatanya kita masuk. Kemudian selain kajian-kajian tentang kebudayaan ya, tetapi kita tidak menafikan tentang pasar kerja. Jadi tetap kita masukkan ke situ. Tidak hanya masuk ke dinas kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, jadi guru bahasa Jawa, jadi pambiworo gitu. Tidak hanya itu, tapi bagaimana Jawa itu menjadi satu industri ya. Bisa kita telah cek di website apa itu di internet itu jual apa, keris jualan itu kita bisa melihat ke arah situ. Kemudian Arab sudah sejarah. Ilmu sejarah ya. Ilmu sejarah jelas mempelajari masa lalu untuk masa kini. Tetapi ada keunggulannya, kita kajiannya adalah kewilayahan, yaitu wilayah Jawa, Forsten London namanya. Itu ya, jadi bekas-bekas kerajaan gitu ya. Ada labnya juga ya di FIB? Ada labnya luar biasa. Nah, itu keunggulannya di situ gitu ya. Peluang kerjanya juga banyak ya jadi TNI, kepolisian, kemudian juga dinas kebudayaan gitu ya, arsip ya. Bahkan keunggulannya itu membuat HO ya, historical opinion. Misalnya kayak tanah disengketakan. Nah, itu ya. Ini contoh kasus di mana Sriwedari, itu ya, spill ya. Itu kan bagaimana sejarahnya dulu, tanah ini miliknya Belanda atau miliknya siapa, mana. Nah, kita buat silsilahnya lewat dokumen-dokumen dari pemerintah kolonial, dokumen-dokumen dari kerajaan, kita baca semuanya. Oh, ini sebenarnya miliknya siapa dan seterusnya. Di salah satu jejak digital ya. Jejak tapi digital, itu jejak naskah itu. Iya, kalau di sastra Indonesia ada namanya jejak bahasa, ujaran kebencian atau linguistik forensik. Nah, itu jenazah bahasa. Jadi saksi ahli. Kamu mengujar saya itu banyak teman-teman di sastra Indonesia yang jadi saksi ahli di pengadilan ya. Pengadilan setiap hari dia panggil polisi ya. Untuk membuktikan ini penghinaan atau apa gitu ya. Namanya linguistik forensik. Nah, ada teorinya ternyata ya Pak ya? Ada, tidak sembarangan kamu menghina saya loh. Kalimatnya bagaimana ini ya. Itu ada, itu diajarkan di sastra Indonesia. Selain Indonesia itu hal yang umum ya, tapi kita ada yang menekuni itu. Kemudian Arab sudah, sejarah sudah, kemudian yang belum Mandarin Jepang sudah. Setelah ini sabar dulu ya. Iya baik. Jadi setelah mendengarkan penjelasan yang komprehensif panjang lebar mengenai keunggulan prodi di FIB, tentu harapannya tidak ada keraguan lagi. Tidak. Iya, terkadang masih mikir apa sih di FIB yang dipelajari? Nanti wajahnya seperti puisi ya. Iya, makanya. Kalau zaman dulu kuliah di FIB atau sastra itu bayangannya orang itu membaca puisi di bawah pohon, membaca novel di perpustakaan. Nanti kalau keluar wajahnya seperti itu. Itu zaman dahulu kala. Jadi sebenarnya kalau bisa dilacak jejaknya membandingkan kurikulum yang lama dengan yang baru itu sudah berbeda sama sekali. Di zaman kita kuliah ya Pak ya, sama yang sekarang beda. Iya. Beda.
harus relevan dengan kebutuhan zaman. Kalau tidak ditutup nanti sama negara. Iya benar. Betul, itu nanti juga akan kita bahas. Baik, sebelum kita masuk ke segmen pertanyaan berikutnya, mungkin saya akan menyapa dulu Laskar Budaya yang kemungkinan yang saat ini sedang longgar nih, yang menyaksikan secara live di Instagram maupun di YouTube. Boleh kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, bisa langsung disampaikan, atau kalau nanti setelah ini kita akan unggah hasil rekamannya di Instagram maupun di YouTube, bisa drop komen di sana. Nanti akan ada admin yang membantu untuk menyampaikan pertanyaan ke kami. Iya, nanti Pak Tikan akan siaga 724 untuk merespons setiap pertanyaan. Baik, oke Pak, ini kita masuk ke prodi yang tadi sudah di-spill di awal. Jadi per tahun ini per tahun ini kita membuka prodi baru, Sastra dan Kebudayaan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Iya, Jepang. Kenapa Jepang nih, Pak? Bukan Korea, bukan Anyo. Kita dasari pada kebutuhan pasar kerja ya. Pasar kerja di mana industri-industri Jepang itu kan masih banyak di sini. Tidak hanya industri mobil ya, tetapi juga banyak anime ya Pak? Anime dan sebagainya, pokoknya industri yang ibu-ibu banyak Pak. itu sangat banyak, bahkan resleting aja itu ada yang pabrik dari Jepang yang ada di Tangerang itu. Iya kakak, itu sebut merek. Itu bahkan dari hal yang kecil aja ada. Berapa perusahaan Jepang investasinya ya, itu kita pertimbangkan betul, satu. Kemudian yang kedua, peluang kerja ke Jepang itu juga sangat tinggi. Kita tahu mereka kurang tenaga kerja, banyak mereka mengimpor dari India ya dan sebagainya. Nah, kita ingin mengisi itu. Dan itu kemudian yang ketiga, supremasi Jepang di politik dan ekonomi itu kan masih tinggi juga ya, meskipun Cina sudah mulai menggeser ya, tapi tetap kita perhatikan itu. Nah, kebutuhan pasar kerja itu sangat banyak. Kita tidak hanya berorientasi untuk memenuhi pasar kerja di Indonesia saja, tetapi ke luar negeri seperti Inggris, sastra Indonesia, sastra daerah, kemudian Arab, itu kita pangsa pasar tenaga kerja luar negeri, menjadi diplomat, kantor dagang di Jeddah dan sebagainya, menjadi perusahaan di Cina dan sebagainya. Nah, ini memang kita betul-betul kita perhatikan. Nah, itu alasan mengapa Jepang. Nah, minat masyarakat Indonesia, terutama para pelajar, terhadap bahasa dan kebudayaan Jepang itu sangat tinggi ya. Maka kita memenuhi tuntutan pasar, memenuhi tuntutan minat, itu kita buka di situ. Jadi tidak hanya belajar bahasa dan sastra, tidak, tapi bagaimana ekonomi masyarakat Jepang, gaya hidup masyarakat Jepang, industri animasinya Jepang, itu kita pelajari semuanya di situ. Sehingga nanti setelah lulus benar-benar komprehensif, mereka punya pemahaman tentang kejepangan. Ya. Baik, menarik Pak. Nah, tadi melanjutkan tuh, setelah lulus mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang kebudayaan Jepang. Lalu terkait itu peluang karirnya apa nih Pak untuk lulusan mahasiswa dari kajian bahasa dan kajian Jepang? Satu yang paling sering ya, yang umum yang dominan itu yang satu, kerja di perusahaan Jepang, jelas. Dia nanti bisa jadi apapun di situ. Nah, itu kan perusahaan motor Pak ini, tapi kan kamu bisa jadi atasnya, mengendalikan mereka. Seperti di mahasiswa kita yang sudah dulu adalah kita punya D3 ya, bahasa Cina, itu kerja di LBM pabrik itu loh, baterai lithium itu, baterai listrik itu ya. Itu di Chengdu sana, saya ke sana, ketemu sana itu tidak menjadi apa gitu, tapi justru menjadi kepala pemasaran, pengoperasian mesin. Nah, kemudian saya itu kan buka cabang di Kendal, dia bisa jadi HRD sama beberapa alumni kita, jadi pengoperasi mesin sama packing manufacture packagingnya itu lah, ini tadi kepalanya itu. Padahal lulus D3 bahasa Cina. Nah, Jepang sama. Nanti kita bisa
masuk ke perusahaan Jepang tidak hanya jadi karyawan yang biasa seperti itu. Jadi katanya itu jelas satu. Kemudian kita perantara kebudayaan itu ya pariwisata masuk ke situ. Kemudian juga yang pasar kerja yang mendirikan LPK itu kita bisa ambil itu analis kejepangan, bekerja di industri bukan perusahaan swasta maupun pemerintah ya, diplomat ya di kedutaan, kemudian kantor-kantor dagang dan sebagainya. Industri perfilman mungkin juga bisa ya, pasti animasi itu penerjemahannya dan sebagainya. Baik. Bagaimana memasukkan animasi ke sini, kita kan juga butuh itu ya. Banyak sekali yang selain jadi guru bahasa Jepang untuk LPK itu. Lalu kan dibuka di tahun ini kan Pak melalui jalur mandiri. Boleh dijelaskan lebih lengkap nih bagi teman-teman calon mahasiswa yang berminat, bagaimana nih caranya untuk bisa masuk? Jalur mandiri sudah dibuka sampai dengan tanggal 2 Juni ya kalau tidak salah ya. Kita masih punya beberapa hari lagi. Itu lewat SPMB UNS, semuanya terpusat di sana. Jadi bisa diklik syaratnya apa dan sebagainya di situ, kapan ujiannya dan seterusnya. Semua prodi di UNS, di FIB, bahasa Jepang juga, bahasa dan kebudayaan Jepang juga itu ada di sana. Jadi bisa dicek di sana. Batas akhir pendaftaran kalau saya tidak salah adalah 2 Juni gitu ya. Silahkan di sana. Oke, baik. Kami tunggu. Kami tunggu untuk bergabung di Laskar Budaya. Baik. Oke, itu tadi ya informasi terkait prodi baru di FIB ya, bahasa dan kebudayaan Jepang. Baik. Nah, sekarang menanggapi tadi Pak, ketika kurikulum tidak lagi relevan dengan industri atau perkembangan zaman, kemarin sempat ada isu yang lumayan meresahkan ya Pak ya, lumayan meresahkan terkait penutupan prodi nih, penutupan fakultas yang tidak berkontribusi banyak ke dunia industri. Nah, kira-kira nih Pak Dwi ini bagaimana menanggapi hal tersebut, utamanya yang kaitannya dengan Fakultas Ilmu Budaya di UNS? Memang tujuan pendidikan itu kan tidak hanya menyediakan pasar kerja atau dunia ibaratnya orang bilang kapitalisme gitu ya, untuk menyiapkan ke dunia industri kan tidak semuanya seperti itu. Tetapi itu tidak bisa dinafikan karena setelah lulus mereka juga harus bekerja. Ini memang tidak bisa dinafikan. Kita ambil jalan moderasi. Selain kita menciptakan mereka yang ya insan kamil lah istilahnya, intelektual, kemudian juga memiliki akhlak yang baik, memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian mandiri dan sebagainya, yang memiliki wawasan, menjadi orang yang kritis, tetapi juga melakukan inovasi akademik untuk pasar kerja. Itu harus ada. Kita ambil jalan moderasi di situ, sehingga kurikulum kita semuanya sudah harus menyesuaikan kebutuhan pasar kerja, dunia usaha dan dunia industri. Kalau tidak ya kita tergerus zaman. Kita tidak akan laku lagi karena memang tidak bisa dinafikan setelah lulus mereka juga butuh pekerjaan. Tetapi selain itu kita juga harus amanah undang-undang pendidikan dan juga amanah negara juga harus dijaga betul gitu ya. Jadi kita ambil jalan moderasi, tetap kita kenalkan yang tujuan utamanya berpikir kritis, menjadi pinter lah, menjadi seorang cendekiawan gitu ya, tetapi juga siap untuk ke pasar kerja. Betul sekali Pak. Jadi creative thinking ya, critical thinking, creative and critical thinking itu menjadi soft skill yang wajib dimiliki. Orang Barat seperti itu. Betul. Jadi tidak hanya siap secara fisik untuk bekerja, tetapi secara mental maupun intelektual. Daya juangnya. Betul sekali. Jadi lebih tantangan terbesar sebenarnya mungkin lebih ke persepsi masyarakat ya, bahwa bekerja itu harus di industri tertentu, itu tidak demikian. Tetapi juga bisa menciptakan bahkan lapangan kerja sendiri, kewirausahaan kreatif. Iya. Kewirausahaan industri kreatif yang berbasis bahasa dan budaya. Itu kan banyak sekarang seperti itu. Masih banyak peluangnya. Oke, mantap.
Nah, kita memasuki segmen terakhir nih Pak. Ya, jadi ini lebih ke pesan-pesan untuk calon mahasiswa di FIB, untuk lebih meyakinkan mereka nih. Jadi kalau berbicara tentang masa depan itu sebenarnya visi besar FIB di beberapa tahun ke depan ini apa nih Pak? Oke, kita itu ya sudah memasuki era era persaingan ya, kompetisi dan kolaborasi. Hidup adalah persaingan ya. Kolaborasi juga ya, kerjasama. Nah, kita tidak bisa hidup dengan dunia kita sendiri. Kalau saya bisa belajar sastra, ya mau sastra saja. Kalau saya penerjemahan saja. Saya pintar bahasa Jepang bisa. Saya pintar bahasa Arab bisa. Tidak hanya itu saja, tetapi bagaimana kemampuan yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, itu benar-benar kita daya upayakan untuk menjawab kebutuhan pasar, tantangan yang ada sekarang, sehingga kita punya misi ke depan gitu ya. Tidak hanya sekedar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kurikulum saja, tetapi memberikan dampak perubahan baik secara sosial, secara ekonomi gitu ya, terutama ekonomi ya, lewat kewirausahaan budaya gitu ya, secara ekonomi, secara sosial pada masyarakat sekitar tempat lulusan itu bekerja, mendirikan wirausaha ataupun dimanapun dia berada gitu ya. Ini yang visi kita. Jadi buat jaring-jaring yang mereka bisa mengubah lingkungan ya, mengubah lingkungannya, sehingga dengan mengubah itu insya Allah lah bangsa ini akan semakin lebih baik gitu ya. Itu sumbangan FIB ya, kepada negara kita. Sangat mulia, Pak. Mulia, dan itu harus diwujudkan betul-betul. Tidak hanya diangan-angan ya. Mari kita wujudkan visi yang mulia itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Pesan terakhir nih untuk calon mahasiswa nih. Mari sepersuasif mungkin nih, biar mereka tidak ada keraguan sama sekali. Oke, mantep nih FIB UNS. FIB UNS gitu ya, itu sekarang sudah diakui secara internasional ya, dengan prestasi yang membanggakan gitu ya, dengan prestasi yang membanggakan seperti kita peringkat 400 sampai 450 versi THS dan nomor 1 di Indonesia, sejajar dengan universitas besar lainnya seperti UI dan Gadjah Mada. Kemudian di QS World ranking itu ya, kita nomor 500 sampai dengan 550 ya, peringkat 6 di Indonesia. Nah, selain itu kurikulum yang dirancang di Fakultas Ilmu Budaya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau zaman dulu belajar sastra bahasa itu hanya membaca puisi, menganalisis karya sastra, menghafalkan keterampilan berbicaranya dan seterusnya, tidak. Tetapi kita sesuaikan dengan kemajuan teknologi ya, terutama media baru, kemudian AI ya, digitalisasi dan seterusnya, sehingga pasar kerja kita itu tidak terbatas pada lokal dan nasional, tetapi pada global gitu ya. Sehingga kita memberikan pemahaman dan keterampilan pada mahasiswa untuk siap di pasar tidak hanya nasional tetapi pasar global tenaga kerja. Dan ini sudah terbukti, banyak alumni-alumni kita yang bekerja di luar negeri, di perusahaan-perusahaan besar, di lembaga-lembaga riset luar negeri, itu sudah ada. Tapi jangan ragu masuk ke FIB ya. Wajahnya nanti tidak jadi huruf atau puisi kok. Itu pasti menyesuaikan perkembangan zaman. Itu Ibu. Tetap bisa menatap masa depan. Iya, kalau tidak dibubarkan ini. Jangan Pak, jalan kita masih panjang. Masih panjang ini. Iya. Bahkan tadi yang belum sempat disinggung, kita juga ada S2 dan S3 ya Pak ya. S2 dan S3. Nanti podcast selanjutnya untuk dan semua akreditasi sudah unggul. Ya. Betul. Ada sudah akreditasi internasional. Ada 4 program studi sudah terakreditasi internasional dan semuanya sudah terakreditasi unggul. Mantap. Ibaratnya sekarang istilahnya josjis Pak. Iya. Peringkat 1 Indonesia dan peringkat 6 ya. Mantap. Iya, jadi luar biasa sekali ya. Tadi sudah membungkus semuanya nih Pak. Humaniora. Ilmu humaniora itu tidak seperti yang kita bayangkan, yang kuno, yang out of date gitu, tapi ternyata sudah merambah ke dunia internasional, bisa bersinergi dengan dunia industri seperti itu.
Baik, kita sudah memasuki segmen akhir nih, hampir closing ini Pak. Terima kasih banyak pada Pak Dekan, Pak Dwi Susanto yang telah berbagi wawasan bersama kita hari ini, dan juga terima kasih untuk semua Laskar Budaya yang menyimak, baik yang live saat ini ataupun yang nanti setelah rekaman ini tayang ya di Instagram resmi FIB, juga di YouTube FIB. Tapi sebelum kita tutup Pak, satu pertanyaan terakhir lagi boleh ya? Boleh. Satu pertanyaan Jangan sulit-sulit pertanyaannya. Enggak, ini kalau Pak Dekan tahu bedanya FIB UNS sama mantan nggak? Mantan? Iya, tahu nggak bedanya FIB sama mantan? Ayo, bisa nggak sulit ini Pak? Nggak tahu kan? Jadi kalau sulit sulit ya. Jadi kalau mantan itu Pak cuma bisa kasih kenangan, Pak. Tapi kalau FIB UNS kasih kita masa depan. Wah, luar biasa. Oke, pasti kita akan bekerja keras dengan segala daya dan semangat kita untuk mewujudkan. Betul sekali. Baik, sudah Pak, nanti nggak selesai-selesai. Ya. Saya Diah Hayu pamit undur diri, sampai jumpa di episode Serawung berikutnya ya. Salam budaya untuk kita semua. Salam sehat.